Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah wa ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja-puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan keharibaan Allah yang telah memberikan kita berbagai macam anugerah dan juga kenikmatan. Wabil khusus kenikmatan kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan mendapatkan keridhaan dari Allah, dicatatkan sebagai kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Juga mudah-mudahan seluruh aktivitas kita berada di bawah naungan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beruntaikan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai macam kebaikan. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai golongan orang-orang yang selalu meniti jalan kebaikan yang diajarkan oleh baginda besar kita Nabi Yuna wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hari ini guru kita Sidna Al-Habib Ghiyas bin Abdurrahman As-Segaf sedang berhalangan hadir. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Sidna Al-Habib Ghiyas bin Abdurrahman As-Segaf juga seluruh guru-guru kita yang mengajar kita di tempat ini diberikan kemudahan dalam urusan mereka, dipanjangkan umur mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, juga dimudahkan di dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita niatkan i'tikaf di dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama mengulang kembali kajian kita tentang fikih salat di dalam kitab At-Taqrirah As-Sadidah karya Asy-Syaikh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, murid dari Asy-Syaikh Zain bin Ibrahim ibn Sumaid. Masih di dalam syurut sihhatis shalah, syarat-syarat sahnya salat. Kemarin di apa tuh Pak? Di syarat yang kedua masih ya, istiqbalul qiblah, madhab kiblat. Yang intinya kalau kita salat di dalam kendaraan, kalau salatnya salat fardu, maka salat di dalam kendaraan itu jatuhnya menjadi salat hurmatul waktu, salat yang hanya menghormati waktu saja. Salat yang hanya menghormati waktu saja. Artinya ketika kita sampai ke tujuan, ketika kita sudah memungkinkan untuk melaksanakan salat tersebut, maka diiadah atau diqodok. Contoh, kita pengen terbang kemana misalkan, ke satu tempat yang mengharuskan kita di tengah perjalanan itu untuk sholat. Kalau nunggu sampai landing, waktu sholatnya habis, contoh begitu. Sholatlah kita di atas pesawat. Karena sholat di atas pesawat yang pertama tidak menghadap kiblat, yang kedua pesawat itu terbang. Jadi salah satu syaratnya nanti sholat itu berada di atas bumi Pak, atau berada di tempat yang nempel dengan bumi. Contoh kita sholat di lantai 15, itu masih nempel dengan bumi karena bangunannya nempel dengan bumi. Tapi kalau di pesawat itu tidak dianggap sholat gitu. Maka sholat di atas pesawat karena bukan hanya tidak menghadap kiblat pun juga tidak nempel ke bumi, maka sholatnya hanya dianggap sholat hurmatul waktu, sholat yang hanya menghormati waktu saja, yang harus diiadah, harus diqodok. Nanti nyampe tempat, ya boleh dah sekedar istirahat dulu, ngopi dulu, baru ambil wudhu, sholat. Sholat apa tadi di atas pesawat? Zuhur sama asar. Ya udah zuhur sama asarnya dilakukan.
Tapi kalau ternyata naudzubillah itu pesawat kecelakaan, kita nggak sempat sholat, kita tidak dianggap sebagai orang yang meninggalkan sholat. Kalau sholat sunnah boleh Pak. Kalau sholat sunnah tidak perlu diqadha, tidak perlu diiadah ya. Karena memang ada sholat sunnah yang diiadah, diqadha ada. Tapi kalau sholat sunnah tidak madhab kiblat tidak apa-apa. Asal takbiratul ihramnya madhab kiblat. Bahkan kita lagi punya kebiasaan sholat duha. Dari rumah buru-buru dan naik motor, udah takbiratul ihramnya di mana? Takbiratul ihramnya di rumah ngadep kiblat, Allahu Akbar. Selebihnya naik motor. Bisa gitu? Bisa. Kok unik sih Pak Ustadz? Unik memang. Karena kita yang belum tahu, itu aja tuh. Karena kita yang belum tahu. Asyartu tsalits. Syarat yang ketiga dari syarat sahnya sholat itu ialah at-taharatu 'anil hadatsaini. Suci dari dua hadas. Suci dari dua hadas. Apa itu hadas, Pak? Apa itu hadas? Hadas itu adalah kotoran yang tidak terlihat. Artinya kotoran non badan. Jadi kalau kotoran yang terlihat mata namanya najis. Kotoran yang tidak terlihat mata berupa sesuatu yang bukan najis namanya hadas. Nah, kita itu harus suci daripada hadas dan juga najis tentunya nanti. Itu nanti masuk ke syarat yang keempat. Syarat yang ketiga ini at-taharatu 'anil hadatsaini, suci dari dua hadas. Hadas apa aja Pak Ustadz? Hadas kecil dengan hadas besar. Apa tuh hadas kecil, Pak? Hadas kecil itu keadaan ketika kita setelah pertama keluar sesuatu dari dua lubang yang di bawah, baik kubul maupun dubur, maaf ya, baik kubul maupun dubur. Kubul itu artinya depan, dubur itu artinya belakang. Itu sebenarnya bahasa halus banget itu. Bahasa Arab menggunakan bahasa halus itu tuh. Kubul itu aqbala yuqbilu, madhab depan, maksudnya di depan. Dubur itu adbaro yudbiru, maksudnya belakang. Itu bahasa halus sekali itu. Baik lewat kubul maupun lewat dubur, apapun keluar dari situ, apapun yang keluar. Kalau biasanya dari dubur, maaf ya Pak ya, dari dubur itu keluar apa? Angin, kemudian fases, kotoran. Kalau dari depan, biasanya yang keluar air, atau madhi, atau wadi. Itu mengakibatkan hadas kecil. Tapi nanti ada nggak Pak Ustadz? Dari depan keluarnya angin. Dari depan keluar angin, Bang Jai ini ketawa romannya. Jangan dibayangin. Dari depan keluarnya angin ada perempuan dari depan keluarnya angin. Namanya kuif. Membatalkan wudhu atau tidak? Ikhtilaf. Tapi saya menyarankan agar hati-hati. Anggap saja itu batal wudhu. Karena angin itu sesuatu. Jadi apapun yang keluar dari dua lubang itu, baik yang depan maupun yang belakang, membatalkan wudhu. Nanti penjelasan fikihnya sebenarnya ada panjang. Illal maniyya, kecuali sperma, ya kan? Pertanyaan saya nih kalau di dalam masalah fikih, lah kalau sperma, masa tiba-tiba orang keluar sperma? Biasanya laki-laki Pak, mohon maaf ya, laki-laki sebelum keluar sperma itu ada muqaddimahnya, ada keluar wadi dulu atau madhi dulu, ya enggak? Tahu enggak madi sama wadi itu? Kalau maaf ya. Kalau mani itu kan cair kemudian rada keruh, baunya khas. Kalau madhi dengan wadi beda, dia bening Pak, cuma lengket. Kapan keluarnya? Entah ketika syahwat sedang tinggi atau entah ketika dalam keadaan capek. Itu najis. Wadi dengan madhi itu najis, keluarnya membatalkan wudhu. Tapi kalau mani itu suci Pak, sperma itu suci dan tidak membatalkan wudhu tuh, tidak membatalkan wudhu. Tapi orang yang keluar sperma kan pasti ada muqaddimah dulu, keluar entah itu madhi atau wadi. Dan orang keluar sperma gimana sih prosesnya? Maka kalau keluar sperma, meskipun dia tidak batal wudhu dengan keluar sperma, tapi tetap dia harus mandi besar dulu sebelum melakukan ibadah.
Biar nggak bingung, apapun yang keluar dari depan dan belakang udah membatalkan wudhu, gampangnya begitu. Biar nggak bingung tuh. Tapi yang keluar Pak Ustadz, kemarin saya habis nelen koin emas, yang keluar koin emas lagi. Apakah membatalkan wudhu? Membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Jadi yang keluar dari belakang maupun depan itu dapat membatalkan wudhu ya. Kemudian apalagi menyentuh, mohon maaf, kemaluan. Menyentuh kemaluan. Baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Paham gak tuh? Paham gak ini? Paham. Yeah. Bagaimana Pak Ustadz gambaran menyentuh kemaluan orang lain? Kemaluan istri? Ya kalau kemaluan istri bukan hanya karena menyentuh kemaluannya, tapi menyentuh istri itu membatalkan wudhu. Ini pahami baik-baik ya. Istri itu bukan mahram, Pak. Istri itu bukan mahram. Tahu mahram ya? Mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Jadi bahasa benernya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim dari ahrama yuhrimu ihraman, orang yang menggunakan kain ihram. Orang yang sedang melakukan ihram. Ihram untuk umroh atau haji, itu namanya muhrimun. Kalau keterkaitannya dengan sanak famili yang tidak boleh dinikahi, namanya mahramun. Ya, mahram. Istri itu bukan mahram. Jadi istri itu dalam fikih disebutnya ajnabi, orang asing. Jadi kalau kita sentuh istri kita, itu batal wudhu. Di dalam mazhab Syafi'i. Udah begitu aja tuh pembahasannya. Biar nggak bingung-bingung. Makai mau loncat-loncat ke mazhab Hambali, Hanafi, menyentuh tidak batal. Jangan repot. Kita belum nyampe situ ilmu kita. Udah pokoknya di dalam mazhab Syafi'i, menyentuh istri itu membatalkan wudhu. Yang tidak membatalkan wudhu menyentuhnya siapa? Ibu. Nggak boleh dinikahi itu ibu tuh. Namanya mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Siapa lagi? Mertua. Mertua itu setelah kita nikahi anaknya, itu jadi mahram mu'abbad tuh Pak. Jadi orang tua kita selamanya tuh. Kagak ada mantan mertua, nggak ada. Meskipun kita udah cerai sama anaknya. Siapa lagi? Bibi. Bibi kita tuh. Anak kita tuh mahram tuh. Bibi kita tuh, kita punya bapak, ya, bapak kita punya saudara perempuan, itu bibi. Itu mahram, haram untuk dinikahi. Kalau cium tangan atau sentuhan tidak membatalkan wudhu. Kalau sepupu, non mahram tuh, sepupu tuh, anak dari bibi. Anak dari bibi itu kan sepupu ya, itu non mahram. Kalau keponakan mahram tuh, mahram. Kita punya saudara, abang kita punya anak perempuan, nah itu mahram tuh, nggak boleh dikawinin. Dan kalau sentuhan wudhu tidak batal. Jadi kalau yang sentuhan wudhu tidak batal, itu nggak boleh dikawinin, nggak boleh dinikahi. Itu yang kedua. Hadas itu adalah yang kalau kita memegang kemaluan. Laki-laki Pak, mohon maaf nih, ini kudu jelas, bener-bener kudu jelas. Maaf, 1000 maaf ini. Ini kan kemaluan laki-laki anggap. Mana yang kemudian kalau kita pegang dapat menyebabkan kita punya hadas kecil? Kalau dipegang menggunakan batnul kafi namanya nih. Apa namanya nih? Telapak tangan bagian bawah. Kalau megangnya begini. Megang begini. Atau nyentuh doang, tek, udah. Jadi kita punya hadas kecil. Batal wudhu kita. Batal sholat kita. Biar nggak batal gimana Pak Ustadz? Biar nggak batal megangnya jangan pakai bagian yang bawah nih. Pakai bagian yang mana ke, asal jangan ini nih. Pakai zuhrul kaf, pakai punggungnya tangan boleh. Gitu tuh. Paham nggak tuh? Atau secara gampang, kalau kita katupkan tangan begini nih, dua nih Pak. Mana bagian yang kelihatan, mana bagian yang enggak. Kalau bagian yang kelihatan itu kalau tersentuh tidak membatalkan, kalau tersentuh kemaluan ya, tidak membatalkan wudhu atau tidak menyebabkan hadas kecil. Jadi kalau megangnya begini Pak nih, batal nggak? Megangnya begini batal nggak? Sambil kencing batal nggak tuh? Hah? Batal nggak kalau sambil kencing megang begini tuh wudhunya? Hah?
Oh batal, paham Bang Day, paham berarti. Ya batal Pak, orang kencing ya kan. Ya, orang kencing bukan karena dia megangnya, tapi karena kencingnya ya. Oke. Ini megangnya begini. Jadi kalau gatel garuknya pakai ini. Kalau lagi punya wudhu. Jadi yang membatalkan hanya ketika megang menggunakan nih bagian bawah. Begitupun perempuan Pak. Perempuan itu yang membatalkan memegang kemaluannya perempuan ya. Maksudnya istrinya nanti bisa kita ajarkan. Itu ketika menggunakan ini, kedua labia minornya, bibir bagian dalam tuh, bibir bagian dalam itu. Kemudian juga kalau megang dubur, dubur itu mana yang bisa membatalkan wudhu? Kalau kita sentuh menggunakan ini telapak tangan bagian bawah, kalau kita sentuh klepnya tuh yang keriput, itu bagian itu yang kalau dipegang membatalkan wudhu menggunakan telapak tangan. Tadi apa tuh? Keluar sesuatu dari dua lubang baik depan maupun belakang, meskipun itu hanya sekedar angin. Nanti ada yang nanya, Pak Ustadz, kuif gimana Pak Ustadz? Angin yang keluar dari, mohon maaf, farji wanita, apakah membatalkan wudhu? Saya anggap batal wudhu. Itu ya. Yang kedua, menyentuh perempuan yang bukan mahram. Tadi sudah kita jelaskan. Ada namanya nanti mahram muaqqat Pak. Kita nikah sama istri kita punya adik atau punya kakak perempuan, itu mahram, itu jadi mahram muaqqat, mahram sementara. Karena kita tidak boleh nikahi juga tuh adiknya atau kakaknya. Nanti namanya al-jam'u bainal ukhtaini, ngumpulin dua saudara. Nggak boleh tuh. Nah, mahram muaqqatnya ini, adik ipar kita atau empok ipar kita, itu kalau sentuhan wudhu batal apa enggak? Tetap batal. Tetap batal ya. Makanya kata Rasulullah, alhamwu al-mautu. Ipar itu maut. Udah nonton filmnya. Ipar itu maut. Benar tuh Pak, ipar itu maut. Ipar itu mahram muaqqat. Mahram muaqqat. Tidak boleh dinikahi. Tapi tetap adik ipar kita atau empok ipar kita, meskipun dia adalah mahram kita tidak boleh ngelihat sedikit pun. Jadi di kampungan saya Pak, kampungan saya jauh dah pokoknya. Itu ada yang ngomong begini, lu ngapa sih kalau ketemu abang ipar lu lari ke kamar ngambil kerudung, abang ipar lu kan mahram. Bener, mahram muaqqat. Ya, mahram muaqqat, tapi tetap hukumnya tidak boleh memperlihatkan tidak boleh memperlihatkan aurat. Paham gak tuh? Mahram dalam definisi nggak boleh dinikahin. Ipar tuh mahram dalam definisi nggak boleh dinikahin. Tapi kalau melihat aurat itu tetap nggak boleh. Makanya alhamu al-mautu. Ipar adalah maut. Maut bagi kita, maut bagi istri kita. Jadi kalau punya ipar, kasih tahu aja istri kita, abang kita, ini bini gua, lu nggak boleh sentuhan tangan. Jadi kalau salaman harus begini, jangan nyentuh tak kulit. Itu kita nyentuh perempuan Pak begini nih. Tahu nggak apa yang bukan mahram ya? Nyentuh dikit doang tuh. Itu siksanya kaki kita disuruh berdiri di atas bara yang mendidih otak kita Pak. Itu siksanya begitu tuh. Nyentuh perempuan yang bukan mahram nih dikit doang nih, seret. Nah, apa tuh siksanya? Ente nanti disuruh berdiri di atas baranya neraka, bukan kaki yang mendidih, otaknya yang mendidih. Ngeri nggak tuh Pak? Ngeri. Makanya dijaga betul tuh. Kita balik nih ya. 5 menit lagi. Yang penting at-thaharatu 'anil hadatsaini. Dia suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil tadi tuh ya, habis pipis, habis buang air besar, menyentuh yang bukan mahram gitu, atau menyentuh kemaluan, orang yang sudah tidak berbentuk. Contoh di jalan kita lagi mau berangkat kerja, ada kecelakaan gitu kan, kita bantu orang yang sedang kecelakaan itu, ternyata badannya mohon maaf hancur, babak belur, hancur lebur. Ya kita pungutin dah tuh bagian-bagian tubuh yang berserakan. Ternyata ada bagian tubuh yaitu mohon maaf misalkan pistolnya laki-laki kita pungut, batal nggak wudhu kita? Batal Pak. Selama kita masih mengidentifikasi, masih tahu lah ini anunya nih, barangnya nih,
batal tuh wudhu kita tuh. Kalau kita nggak tahu, maksudnya kita nggak tahu karena dia sudah tidak berbentuk, maka tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau masih, ya ini mah torpedonya nih, ya Allah kasihan amat nih orang sampai hancur lebur badannya. Kalau sampai kita kenal itu adalah torpedonya, maka kita batal wudhu kita tuh. Jangan diomongin kalau perempuan gimana Pak ya? Kalau perempuan mah kan perempuan kan menyentuh perempuan mah batal ya, batal. Kalau hewan Pak Ustadz, kita adalah seorang peternak, punya wudhu, megang kemaluan hewan, batal nggak? Nggak membatalkan. Kalau mayat Pak Ustadz, mayat, misalkan kita sudah punya wudhu, sentuhan dengan mayat istri, batal nggak wudhu kita? Batal. Tapi wudhunya si mayat nggak batal. Gitu ya. Wudhunya si mayat nggak batal. Jadi batal itu hanya bagi orang yang bernyawa. Adapun mayat, jenazah itu tidak batal wudhunya. Jadi ketika si jenazah sudah dimandikan, sudah diwudukan, berarti kan dia sudah suci dan punya wudhu kan, itu si jenazah itu. Tiba-tiba suaminya atau istrinya nyentuh, jangan disentuh ntar batal wudhunya. Enggak, jenazah tidak batal wudhu, udah dia mempunyai wudhu terus gitu. Paham tuh ya? Paham. Kemudian yang kedua, hadas besar. Hadas besar itu apa? Ketika keluar apa? Keluar mani dengan jalan apapun, atau mohon maaf melakukan hubungan suami istri dengan catatan hubungan suami istrinya masuk seluruh itunya, helmnya ke dalam farji wanita. Haid, nifas, keluar sperma habis melakukan hubungan suami istri, sebutannya hadas besar. Kencing, buang air besar, sentuhan dengan yang non mahram, kemudian apalagi memegang kemaluan, sebutannya hadas kecil. Nah, sholat itu harus suci dari dua hadas ini. Maka sudah jelas bahwa hadas itu adalah satu keadaan yang dihasilkan dari sesuatu yang tadi disebutkan. Beda hadas, beda najis. Paham tuh ya? Beda hadas, beda najis. Jadi kalau najis apa? Nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bahas tentang najis. Jadi kalau najis mah kelihatan, teh cicak, najis, air kencing, darah dan sebagainya itu najis. Cara menghilangkannya dengan dialiri air, dihilangkan bendanya. Tapi kalau hadas, bagaimana cara menghilangkannya Pak Ustadz? Dengan dua cara. Entah itu mandi, entah itu wudhu. Hadas tuh dihilangkannya dengan dua cara, entah itu mandi, entah itu wudhu. Kalau wudhu menghilangkan hadas kecil, kalau mandi menghilangkan hadas besar. Kalau mandi menghilangkan hadas besar, apakah hadas kecilnya otomatis hilang? Hadas kecilnya otomatis hilang Pak. Tapi dengan catatan, ketika mandi hadas besar, kita tidak menyentuh kemaluan kita menggunakan telapak tangan bagian bawah. Itu yang perlu diperhatikan. Pak Ustadz, kata Ustadz Abdul Somad, kalau kita sudah mandi hadas besar, hadas kecil otomatis hilang. Betul, hadas kecil otomatis hilang. Tapi dengan catatan ketika mandi, kan kita pasti membersihkan area depan dengan area belakang kan? Itu jangan menggunakan telapak tangan bagian bawah, atau kita gunakan aja sarung tangan yang ini tuh, yang apa namanya, yang karet itu. Bisa. Jadi kita setelah mandi hadas besar nggak perlu wudhu lagi. Betul, tidak perlu wudhu lagi. Catatannya seperti yang telah saya sebutkan. Atau mandi, atau wudhu. Kalau tayamum Pak Ustadz menghilangkan hadas nggak? Tayamum tidak menghilangkan hadas hadirin. Tayamum tidak menghilangkan hadas. Dia hanya memperbolehkan kita melakukan salah satu ibadah. Jadi nggak ada air, kita dibolehkan untuk tayamum. Itu pun dibolehkan tayamumnya di dalam waktu sholat. Itu pun hanya satu sholat fardu yang diperkenankan. Kalau sholat sunnah ya 1000 juga nggak apa-apa. Jadi kalau tayamum itu adalah untuk istibahatus sholah, memperbolehkan kita sholat, bukan mengangkat hadas. Makanya kan kalau niat wudhu itu kan nawaitul wudhu'a apa? Liraf'il hadasil asghori. Itu disebutkan di dalam hati, saya niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil. Itu. Nanti kalau tayamum niatnya gimana? Nawaitut tayamuma, belum pernah bahas nih ya masalah tayamum. Ntar kita kapan-kapan bahas dah. Kita kapan-kapan bahas, kita hadirkan tanahnya. Jadi tayamum tuh bukan sembarangan
bangku pesawat, di ini kan ada tanahnya. Pantat pramugari juga tanah, itu boleh dong. Ya enggak? Jadi enggak sembarangan. Kita harus ada media namanya apa tuh? Tanah yang berdebu. Ada di ini Pak, di marketplace, beli 70.000 itu kalau nggak salah 100 gram. Namanya apa? Namanya debu tayamum. Itu beli deh, stok. Stok dah tuh. Debu tayamum suatu saat lagi kekeringan atau lagi ada yang sakit, udah aurin di ini yang di apa? Di wadah. Kita ajarin deh, kita praktekkan cara untuk tayamum karena di Indonesia jarang sekali kan kita menghadapi kekeringan yang amat sangat, padahal nanti ada hukum sohibul jabiroh, kita dalam keadaan diperban, bagian tubuh kita yang harus kena basuh ketika wudhu diperban. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah dikucurin air? Itu sebenarnya harus ditambal dengan tayamum. Tapi karena banyak yang belum tahu dan memang tidak dipraktekkan di dalam keseharian kita, ya memang jadi jarang gitu ya. Insya Allah kapan-kapan kita akan praktekkan bagaimana caranya tayamum, harus dengan media apa, kemudian ketentuan-ketentuan hukumnya seperti apa ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.